kaget dapat materinya ini. Baik, Bapak Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam workshop online dengan judul bahasan hari ini adalah Politik Hukum PBJ yang akan diberikan materinya oleh Dr. Nandang Sutisna, ini praktisi pengadaan. Ini ada pembahasnya nanti Pak Muji Santosa, MSTC, serta moderator kami, Septian Febriana dari Dinas Pertanian Provinsi Banten. Sebelum kita mulai, kami ingin membacakan tata tertib dalam pelaksanaan workshop kita hari ini. Yang pertama adalah peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Link dan materi sudah dikirim di dalam grup 45 menit sebelum ini. Kita akan bagi dua sesi di hari ini, yaitu pemberian materi sebanyak 45 menit dan 45 menit berikutnya kita akan lakukan tanya jawab. Jika kawan-kawan atau peserta ingin bertanya secara langsung, itu bisa mengklik tombol raise hand. Nanti kita akan buka waktunya setelah materi selesai. Dan kalaupun tidak, itu bisa menulis di kolom chat. Nanti kami akan bacakan apa yang menjadi pertanyaannya. Berikutnya adalah nanti dikirim link post-test untuk daftar hadir dan sertifikat. Baik, hari ini kita akan mulai kegiatan webinar. Dengan terlebih dahulu kita membaca doa, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-Ibu, hari ini kita kedatangan tamu nih. Ini pertama kali diberikan tugas sama Pak Muji, saya kaget nih judul materinya. Ini baru banget nih. Mungkin yang belajar hukum pun ini juga masih asing nih Pak posisinya. Ini ada politik hukum pengadaan barang jasa yang akan diberikan oleh Dr. Insinyur Nandang Sutisna SH MBA. Beliau merupakan dosen Magister Hukum Bisnis UIK Bogor. Dan sekarang juga ada di ini nih ya, beliau itu juga pengacara mungkin di sini nih. Serta Direktur Idea Group. Mungkin untuk lebih lengkap dan jelasnya akan langsung diberikan oleh Pak Nandang Sutisna serta materinya. 45 menit Pak, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Septian. Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Muji ya. Semoga sehat selalu. Ini kakak saya nih. Kita berdua lama sekali ya berinteraksi. Senior saya yang saya hormati, saya cintai. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Di sini juga banyak kawan-kawan, ada Pak Muklis, ada kawan TOT saya namanya Pak Muji dan lain-lain, dan banyak sekali yang kenal ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan terus bisa berkarya di dunia yang kita cintai, dunia pengadaan barang dan jasa. Baik, untuk kesempatan ini saya akan membahas politik hukum pengadaan barang jasa yang saya ambil dalam buku saya terbaru ya, dengan judul yang sama, tetapi di bukunya memang lebih ditekankan pada perspektif di dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Tapi mungkin perkenalkan sebelumnya, mungkin sebagian yang ada yang belum kenal ya, saya lama di pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Pak Muji, Pak Muklis, dengan kawan-kawan ya. Tapi di dalam 5 tahun terakhir saya memang sudah bergeser, walaupun bidangnya masih pengadaan, tetapi saya bergeser profesi menjadi dosen, kemudian sekarang menjadi advokat, termasuk juga konsultan, tetapi saya menspesialisasikan diri di BUMN, BUMD gitu ya. Jadi sejak 5 tahun saya sudah sama sekali tidak berinteraksi lagi dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi dalam 5 tahun terakhir fokus di hukum pengadaan, kemudian konsultan di BUMN, di BUMD gitu ya. Jadi saya disclaimer kalau untuk diskusi regulasi terbaru mungkin saya sudah tidak mengudeng lagi ya. Jadi mungkin kita bisa diskusi dalam perspektif yang lebih luas ya, terkait dengan pengadaan barang jasa dari sisi politik hukumnya ya. Tadi sudah disampaikan saya
saat ini dosen di Magister Hukum Bisnis UIK Bogor. Kemudian saya juga menjadi managing partner dari kantor hukum yang belum lama ini saya dirikan juga ya, Idea Justicia Law Firm. Dan saya pun menjadi direktur dan direktur utama di beberapa perusahaan yang tergabung di dalam Idea Group ya. Ada perusahaan e-prok, ada konsultan, kemudian ada pelatihan dan lain-lain. Tapi memang spesialisasinya lebih di dalam konteks itu lebih ke BUMN BUMD. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin sampaikan ini. Jadi sebetulnya sejarah regulasi pengadaan barang dan jasa Indonesia sudah panjang ya. Jadi aturan pertama pengadaan barang jasa yang diterbitkan oleh pemerintah itu sejak Repilitas 1 ya. Jadi politik hukum di sini sebetulnya maksudnya adalah politik dalam pengertian kebijakan ya. Jadi bagaimana negara dalam hal ini kita ya Indonesia mengelola kebijakan di dalam pengadaan barang jasa dalam term sejarah ya. Jadi mungkin regulasi pengadaan yang populer itu sejak Kepres 80 tahun 2003 ya. Tapi sebetulnya sebelum itu regulasi pengadaan sudah ada ya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka kita memiliki AV41 ya. AV41 itu sebetulnya regulasi konstruksi yang peninggalan Belanda ya. Dan itu sudah regulasi itu sangat lengkap ya dalam ukuran tempo waktu itu regulasinya sangat lengkap, bahkan lebih lengkap dan lebih teknis dibanding generasi pertama dari peraturan Menteri PUPR tentang pengadaan konstruksi yang lahir di tahun 87 gitu ya. Jadi sebetulnya kita sudah punya regulasi walaupun tentu saja exposure dari regulasi ini belum seluas sekarang ya. Nah, regulasi yang pertama terbit adalah Kepres 33 tahun 69 tentang pedoman pelaksanaan APBN. Jadi di politik hukum di awal tentang bagaimana negara mengelola pengadaan barang dan jasa itu dianggap pengadaan ini bagian dari pelaksanaan APBN. Karena itu regulasi, tata cara, prosedur pengadaan barang dan jasa itu masih menyatu dengan regulasi pelaksanaan APBN. Nah, dalam periode ini regulasi itu terbit setiap tahun ya dan bertahan sampai tahun 76. Di fase berikutnya Kepres itu lahir dimulai tahun nomor 12 tahun 77 itu tidak lagi diterbitkan setiap tahun ya, tetapi diterbitkan ketika memang ada perubahan. Dan proses ini terus berjalan sampai terjadinya reformasi. Ya, jadi reformasi sebetulnya mengubah wajah pengadaan Indonesia ya, di mana sebelumnya regulasi pengadaan barang dan jasa bahkan ya undang-undang keuangan negara saja masih dianggap belum penting di era Pak Harto ya, di era pemerintahan Orde Baru. Situasi ini berubah sejak terjadinya reformasi ya tahun 1998 yang isu utamanya adalah bagaimana memberantas KKN. Dan sektor yang paling kental dengan KKN adalah pengadaan barang dan jasa ya. Karena itu maka kemudian tekanan terkait dengan bagaimana mereformasi tata kelola pengadaan barang jasa menjadi lebih kuat ya. Terlebih juga Presiden Soeharto menandatangani perjanjian pinjaman dengan IMF yang salah satu butirnya adalah melakukan reformasi total dalam konteks tata kelola keuangan negara ya, yang di dalamnya termasuk pengadaan barang dan jasa. Karena itu di tahun 2000 sebetulnya dimulailah periode fase pertama di mana aturan pengadaan barang dan jasa itu lepas dari regulasi keuangan negara ya atau dari rezim pelaksanaan APBN. Dengan terbitnya dua Kepres yang berurutan ya yang diterbitkan pada waktu bersamaan, yaitu Kepres nomor 17 tahun 2000 tentang pelaksanaan APBN dan Kepres nomor 18 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi inilah sebetulnya turning point atau titik awal Indonesia kita punya regulasi pengadaan barang jasa pemerintah yang sudah terpisah dari regulasi pelaksanaan APBN.
Regulasinya pun sudah mulai lengkap di sini ya. Jadi sudah mulai diatur secara seksama organisasi, tata cara, dan seterusnya. Walaupun tentu saja di periode ini pengaturannya masih bersifat terbatas ya, tentu saja jauh dengan regulasi yang kita dapati hari ini. Di periode ini juga terjadi perkembangan yang signifikan ya, dengan lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara, dimulai dari Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 2004 tentang Kebenaran Negara, kemudian juga Undang-Undang 17 ya 2004 tentang pertanggungjawaban keuangan negara. Namun agak unik di sini sebetulnya, pengadaan barang jasa sendiri ya di tahun ini, di tahun 2003 ini tidak bertransformasi menjadi undang-undang, tetapi tetap dalam bentuk Kepres ya, yaitu Kepres nomor 80 tahun 2003. Ya, jadi ini sebetulnya ya bagi saya sebagai pengamat hukum ada kesalahan sejarah sebetulnya, kenapa pada periode ini pengadaan barang dan jasa tidak bertransformasi menjadi undang-undang ya. Saya menduga bahwa pengadaan masih dianggap sebagai sebuah prosedur teknis gitu ya, sehingga masih dianggap cukup dengan pengaturan dengan Kepres ini, dengan keputusan Presiden ini, begitu ya. Sehingga kemudian regulasi pengadaan tetap sebagai sebuah regulasi, tidak berubah menjadi undang-undang ya. Dalam perjalanannya Kepres ini memang sudah sangat lengkap ya, sudah mengatur secara komprehensif, tetapi juga disertai oleh perubahan regulasi yang begitu cepat ya. Jadi dalam periode ini ada enam perubahan ya. Kemudian Kepres 80 ini dianggap sudah tidak relevan, terutama pendekatannya terlalu administratif, kemudian juga bersandar kepada proses manual, dan masalah di dalam konteks inefisiensi di dalam pengadaan, ya, pengadaan yang lama, kemudian juga korupsi masih terjadi. Karena itu maka dilakukan pembaharuan, ya, pembaharuan hukum atau regulasi dengan terbitnya Perpres 54 ya tahun 2010. Mohon maaf itu ada typo di bawah, harusnya Perpres ya. Perpres 54 tahun 2010. Nah, pada periode ini sebetulnya gagasan tentang bagaimana mengelola pengadaan dengan lebih baik, dengan lebih modern sudah mulai dilaksanakan ya. Yang paling menguat sebetulnya ada tiga aspek yang mulai dikenalkan di sini. Yang pertama terkait dengan penyederhanaan proses, yang kedua terkait dengan pengenalan e-procurement, dan yang ketiga mulai dikenalkannya profesi dan lembaga pengadaan. Ya, jadi tiga pilar utama di dalam transformasi pengadaan sebetulnya sudah mulai digarap di fase ini ya, di fase Perpres 54 tahun 2010. Dan terakhir adalah Kepres 16 tahun 2008 ya, sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 12 tahun 2001. Ini pun sudah jelas terlihat perkembangannya sudah sangat signifikan ya. Jadi politik hukum pengadaan barang jasa memang mengalami eskalasi sejak era reformasi. Sedangkan di periode sebelumnya ya tidak kurang dari 26 tahun sejak pemerintahan Orde Baru berdiri, transformasi regulasi pengadaan begitu sepi ya. Bahkan kalau bisa dikatakan tidak terjadi apa-apa ya, selain dari pengaturan yang begitu sederhana. Nah, inilah sebetulnya konteks bagaimana perkembangan regulasi pengadaan barang dan jasa. Di slide berikutnya saya ingin sampaikan beberapa kelebihan dari regulasi, tetapi juga saya ingin sampaikan beberapa kelemahan yang ada ya. Baik, ini fasenya ya, dan ini juga penting sebetulnya. Kenapa kemudian pengadaan pemerintah itu kemudian terpisah ya. Awalnya pengadaan pemerintah itu semua pengadaan menggunakan uang negara itu pengadaan pemerintah. Baik itu APBN, APBD, BUMN, BUMD, lembaga semi pemerintah ya, dan lembaga apapun yang menggunakan keuangan negara atau keuangan yang menjadi tanggung jawab negara itu pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, tetapi di era 99 ya ada banyak transformasi, termasuk juga dulu pengadaan itu kan sentralistik di mana di Setnek ya, dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah, undang-undang Pemda, regulasi pun kemudian
berkembang ya, menjangkau Pemda-Pemda, termasuk juga BUMN, BUMD ya. Sebetulnya titik ini BUMN, BUMD itu lepas dari pengadaan barang jasa pemerintah ya. Namun sayang untuk BUMN, BUMD, terutama untuk BUMD masih banyak yang menggunakan Perpres ya. Padahal sebetulnya kalau secara regulasi sejak tahun 2000 mestinya BUMD sudah membuat aturan sendiri. Sayangnya memang regulasi itu tidak jelas ya, karena hanya tersirat saja di dalam peraturan perundang-undangan ya, tidak secara implisit menyatakan demikian. Jadi secara implisit baru mungkin di PP 54 tahun 2017 tentang BUMD ya, secara implisit menyatakan demikian. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya rezim pengelolaan pengadaan barang dan jasa itu mengikuti rezim perubahan Undang-Undang Keuangan Negara. Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya ada pola pergerakan yang mirip atau serupa gitu ya. Nah, ini peta regulasi yang saya dapatkan ya, regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa sejak tahun 69 hingga hari ini ya, di mana memang kita lihat kalau sebelum tahun 2000 ya nyaris tanpa perubahan ya, artinya lingkup pengaturannya masih tidak banyak berubah, dan eskalasi terjadi di periode berikutnya ya. Jadi di periode berikutnya, terutama sejak lahirnya Perpres 54 tahun 2010. Terlebih lagi politik hukum pengadaan barang jasa dari sisi format pengaturannya juga mengalami perubahan. Karena di awal Perpres itu sudah dianggap tanda kutip ya, sudah juknis begitu ya. Tetapi sekarang Perpres tanda kutip bukan juknis. Bahkan Perpres yang sudah teknikal itu diturunkan lagi menjadi super teknikal yang disebut dengan juknis ya, melalui peraturan kepala LKPP yang kemudian sekarang dikenal dengan istilah peraturan LKPP, termasuk peraturan menteri kementerian dan seterusnya. Tentu saja ini bisa menjadi diskursus sebetulnya, apakah format pengaturan pengadaan seperti ini kok produktif ya untuk kemajuan pengadaan di Indonesia. Nah, ini mungkin yang perlu kita kritisi bersama ya. Jadi kita tidak hanya sebagai pengguna regulasi, tapi sebetulnya kita juga semestinya ikut membangun regulasi ya. Terlebih saat ini tentu saya pikir ahli pengadaan sudah sangat banyak ya. Kalau dulu mungkin tahun-tahun awal saya masuk LKPP tahun 2010, ahli pengadaan itu ya masih bisa dihitung jari ya. Dan rata-rata itu adalah generasi pertama penyusun Perpres yang kemudian banyak bergabung ke LKPP, baik dari Bappenas, dari PU, atau dari kementerian lain. Tetapi hari ini saya pikir di Pemda-Pemda pun sudah banyak sekali ahli pengadaan ya. Sehingga kemudian dalam membangun politik hukum pengadaan ke depan mungkin juga LKPP perlu membuka diri lebih besar, lebih banyak gitu ya, peluang untuk bagaimana memikirkan regulasi pengadaan barang jasa ke depan ya, termasuk dari pelaku pelaksana praktisi yang mengalami betul ya bagaimana denyutnya aktivitas pengadaan ya, antara harap, cemas, takut gitu ya, senang, duka, suka, dan seterusnya. Jadi memang dunia pengadaan ini dunia sejuta rasa ya. Jadi senangnya banyak, susahnya banyak, deritanya ada gitu ya, bahagianya ada orang yang sukses besar dengan dunia pengadaan, tapi juga ada orang yang terpuruk gara-gara pengadaan ya. Jadi dunia sejuta warna. Baik, selanjutnya ini juga yang saya sampaikan bagaimana peta perubahan regulasi di fase pertama ya. Artinya fase pertama itu dari Kepres 69 sampai Kepres 2003 ya. Jadi di awalnya itu yang organisasi tidak diatur ya. Dan proses pun hanya pemborongan dan pembelian dibagi dua. Kemudian pengadaan yang dilakukan. Jadi dulu memang agak bias ya. Swakelola dulu dengan swakelola ini sekarang ini berbeda. Kalau dulu pembangunan itu ya bisa dilakukan oleh dinas PU. Sedangkan nilai yang sudah di atas 2 juta baru dikerjakan oleh kontraktor. Jadi nilainya masih sangat kecil ya. Yang disebut dengan Eigenbocher gitu ya, atau dilakukan sendiri yang kemudian bertransformasi menjadi swakelola.
walaupun secara konseptual berbeda ya, swaklola dulu dengan swaklola ya sekarang ya. Kemudian pelelangan umum terbatas juga masih 5 juta. Ketentuan lain hanya mengatur tentang larangan memecah paket, pemberian uang muka, dan PDN. Jadi Cak Mustafa ya, yang sekarang ikonik sekali dengan PKDN-nya, sebetulnya yang beliau bahas itu memang salah satu regulasi paling tua di dalam sejarah regulasi pengadaan barang dan jasa. Karena prioritas produksi dalam negeri memang masuk sejak Perpres pertama ya, atau Kepres pertama yang mengatur pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga ya, kemudian di periode berikutnya ada mulai ya, ada perkembangan. Jadi organisasinya sudah mulai disebutkan, walaupun terbatas kepala kantor, pimpinan proyek, dan panitia pengadaan ya. Dan prosesnya pun sudah mulai terlihat ya. Jadi ada apa namanya? Di situ ada perencanaan, ada pemilihan, ada kontrak begitu ya. Dan terus berkembang ya. Sampai hari ini kita melihat regulasi pengadaan sudah sangat lengkap ya. Bahkan saya kadang-kadang berpikir apa ini tidak terlalu lengkap karena ya ada dilema di dalam sebuah regulasi ketika kita mengatur terlalu lengkap, maka kita kehilangan inovasi, kehilangan kreativitas, dan tentu saja itu tidak menguntungkan. Tetapi kalau tidak lengkap, memang ada situasi di mana kemungkinan orang jadi tidak tahu dan tidak paham ya. Jadi selalu di dalam konteks regulasi ada trade off ya. Ketika kita mengatur terlalu rinci tidak ada plus minusnya. Ketika ngatur tidak rinci pun ada plus minusnya. Tetapi memang perlu pengkajian lebih khusus ya, lebih serius sebetulnya untuk melihat tentu saja apa namanya riset yang bersifat lebih empiris untuk melihat sejauh mana sebetulnya implikasi dari regulasi yang terlalu rigid ya. Tetapi kalau saya melihat dari kinerja pengadaan sejak tahun ya mungkin sejak era reformasi sampai saat ini kita belum melihat ya indikator yang menggembirakan khususnya dalam konteks korupsi dan efisiensi anggaran di dalam konteks pengadaan. Jadi kita memang perlu memikirkan ulang sebetulnya apa yang salah begitu ya. Sehingga masalah klasikal di dunia pengadaan masih terjadi padahal inovasi yang terjadi juga begitu jor-joran ya di dalam konteks pengadaan. Bahkan saya menghitung regulasi pengadaan barang dan jasa ini kalau diagregatkan secara keseluruhan sejak tahun 69 sampai hari ini satu perpres terbit per 17 atau 18 bulan. Sedangkan juknisnya itu terbit dalam satu tahun rata-rata 6 sampai dengan 5 juknis ya. Tentu saja kalau kita bercermin kepada aspek legalitas ya hukum yang demikian memang tidak ideal ya. Karena hukum semestinya tidak boleh berubah terlalu cepat ya. Dan paradoks mungkin di hukum yang lain seperti hukum KUH pidana kita itu bisa berumur ratusan tahun, tapi dalam konteks tertentu ini berubah begitu cepat. Atau jangan-jangan sebenarnya pengadaan ini bukan hukum. Ya, pengadaan ini sebetulnya hanya prosedur manajerial saja. Kalau dia dianggap sebagai prosedur manajerial ya berubah-berubah tidak ada masalah. Ya, ini juga yang menjadi salah satu penyebab ya kenapa kriminalisasi juga begitu kencang di dunia pengadaan. Salah satunya juga cara pandang kita terhadap pengadaan ini bisa berbeda. Apakah ini sebuah hukum atau sebuah prosedur ya? Diskusinya akan panjang gitu ya. Tapi mungkin kita tidak diskusi itu hari ini. Baik, ini di berikutnya ya, Perpres 54. Ya, jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut karena Bapak-bapak, Bapak Ibu nampaknya sudah masuk di periode ini ya. Jadi sudah masuk di periode 54 sampai hari ini, di mana pengaturannya sudah begitu lengkap ya, begitu lengkap, begitu detail ya. Justru pertanyaannya bukan kurang, tapi mungkin kelebihan gitu ya. Baik, ya berikutnya saya ingin menjelaskan tentang landasan apa namanya perubahan regulasi. Nah, setiap perubahan regulasi tentu saja memiliki alasan, dan memiliki pertimbangan ya. Yang pertama adalah ditujukan untuk kemudahan membaca dan memahami regulasi ya. Karena itu di Perpres sudah banyak istilah yang berubah, kemudian pembaharuan redaksi dan seterusnya. Karena sebetulnya yang menjadi menjadi perdebatan sejak lama adalah tentang
kelemahan Perpres yang dianggap multi interpretasi, ya. Walaupun sebetulnya kalau kita dalami lebih jauh, multi interpretasi itu tidak semata-mata hanya gara-gara redaksional, ya. Karena sebetulnya cara menginterpretasikan regulasi itu juga dipengaruhi oleh latar belakang atau background dari orang yang memahami itu, ya. Jadi dalam suatu kasus, cara orang pengadaan, auditor, kemudian aparat penegak hukum, dan kemudian juga mungkin akademisi gitu ya, itu sebenarnya bisa jadi berbeda cara pandangnya ya di dalam suatu peristiwa hukum yang terkait dengan pengadaan. Karena itu regulasi diubah atau direvisi atau diperbaharui. Salah satu alasannya adalah untuk membantu meningkatkan kemudahan ya, untuk memahami. Kemudian yang kedua adalah kemudahan untuk melakukan pembaharuan regulasi. Jadi awalnya di generasi pertama regulasi itu hanya Perpres ya, dan baru kemudian di Perpres 70 tahun 2012 Juknis itu kemudian lampiran Perpres 54 tahun 2010 kemudian dilepaskan dan diganti dengan peraturan kepala LKPP. Jadi ini mungkin tonggak sejarah awal kenapa kemudian pengadaan barang dan jasa ada diatur lebih detail dalam bentuk Juknis ya. Nah, Juknis ini kemudian tentu saja kewenangannya jadi bergeser dari Presiden ke LKPP. Dan ini memicu juga sebetulnya bagaimana terjadi perubahan Juknis yang lebih cepat dibanding sebelumnya. Tentu saja ada perdebatan ya, dampak negatif positif dengan perubahan regulasi yang begitu cepat itu. Tapi lagi-lagi ya kalau rekomendasi saya sebetulnya sebaiknya memang dilakukan riset ya. Seingat saya ketika masih bekerja di LKPP belum ada ya riset yang secara komprehensif sebetulnya mengukur dampak atau impact dari perubahan regulasi yang begitu cepat. Apakah dia positif atau negatif pada kinerja pengadaan nasional gitu ya. Tetapi tadi ya, kalau dalam pendekatan hukum perubahan yang terlalu cepat itu tidak ideal. Kemudian mempertegas, memperjelas dan mengembang tugas kewenangan SDM. Ini jelas ya, termasuk juga perubahan Perpres 12 2021 ini yang disebabkan oleh keinginan untuk memperkuat SDM pengadaan ya. Kemudian menyesuaikan dengan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Ini juga sama ya, Perpres 18 juga lahir gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja ya, sehingga kemudian Perpres harus menyesuaikan. Alasan berikutnya juga bisa untuk menyederhanakan proses PBJ. Dan yang paling fenomenal sebetulnya adalah ketika Perpres 54 2010 terbit, itu mengubah persyaratan kualifikasi. Yang awalnya harus menyampaikan fotokopi, ya, fotokopi syarat kualifikasi, cukup dengan menyampaikan formulir isian kualifikasi. Ya, mungkin ke depan ketika vendor management system di pemerintah ya, yang kita kenal dengan SIKAP itu, sudah benar-benar bersikap, artinya semua kualifikasi, rating, penilaian, histori, dan seterusnya sudah lengkap di sana, mungkin persyaratan kualifikasi sudah tidak dibutuhkan dalam banyak paket pengadaan yang bersifat standar umum atau berulang gitu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Kemudian mempercepat pelaksanaan PBJ ya. Jadi sebetulnya isunya selalu dilambat ya. Jadi pengadaan pemerintah ini dianggap dense administratif, terlalu lambat ya, membutuhkan waktu yang lama dan seterusnya. Karena itu seingat saya dulu kalau kepala LKPP rapat kabinet terkait dengan pembahasan terkait dengan revisi Perpres, isu yang mengemuka di rapat kabinet selalu keluhan bahwa pengadaan barang jasa ini berlaku lama, ya terlalu lama. Ya, termasuk katalog juga sebetulnya salah satu alasannya juga inisiasi katalog juga didasarkan pada itu ya. Walaupun katalog terakhir mungkin agak bagi saya dalam perspektif saya agak berisiko ya karena mempermudah ya, bahkan sebagian orang menganggap tanda kutip ya penunjukan langsung terselubung gitu ya. Tentu saja ada reasoningnya dan tentu saja bisa diperdebatkan ya secara values-nya atau normanya. Tetapi pada prinsipnya perubahan-perubahan itu ditujukan untuk mempercepat proses. Kemudian alasan kemudian atau dasar kemudian adalah koreksi atas ketidaksesuaian regulasi dengan dengan kondisi lapangan ya. Jadi seringkali regulasi atau perubahan Perpres didasarkan kepada peristiwa empiris di lapangan yang kemudian
dilakukan perubahan, ya. Selanjutnya mengikuti tren atau best practice, ya, yang paling saya ingat agen pengadaan, ya, itu juga termasuk sebetulnya dari best practice, ya, kalau tidak salah lahir di Kepres 4, ya, Perpres 4 2015, ya. Dan termasuk juga katalog atau sekarang bergerak menjadi pasar digital atau e-marketplace atau e-commerce begitu, ya. Itu pun sebetulnya lahir dari best practice di dunia swasta, ya, atau di dunia pengadaan atau dunia perdagangan secara umum yang kemudian diadopsi di dalam regulasi pengadaan barang jasa pemerintah. Alasan berikutnya adalah penyesuaian organisasi, ya, SDM dan kelembagaan, tadi sudah dijelaskan. Ini bisa menjadi dasar untuk perubahan regulasi. Kemudian regulasi yang ada dianggap merugikan atau berdampak buruk, ya. Termasuk regulasi tentang etika pengadaan juga yang sering berubah-berubah, ya. Atau bahkan persyaratan tender cepat yang boleh menyebut merek tetapi kemudian ada pembatasan, ya, yang sifatnya bolak-balik. Itu pun biasanya memang didasarkan pada pertimbangan regulasi itu di dalam tataran implementasinya dianggap ada potensi berdampak buruk atau berdampak negatif, ya. Selanjutnya meningkatkan peran PBJ untuk kemanfaatan yang lebih besar, ya. Ya, ini isunya sebetulnya sudah mulai bergerak, ya. Jadi PBJ tidak hanya dipandang sebagai dunia yang sempit, tetapi PBJ mestinya dilihat di dalam konteks perekonomian yang lebih luas, ya, dampak perekonomian yang lebih luas, termasuk juga dalam konteks bagaimana merangsang, ya, pertumbuhan industri dalam negeri dan seterusnya. Kemudian ini arah pembaharuan, ya. Jadi tadi sebetulnya saya jelaskan tentang beberapa alasan kenapa kemudian Perpres mengalami perubahan, ya, atau mengalami perkembangan, ada perubahan-perubahan regulasi. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sebetulnya arah pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Jadi kalau saya membaginya di dalam 4 generasi, ya. Yang generasi pertama yaitu dari tahun 69 sampai tahun 99, ya. Jadi aturan yang diterbitkan pada periode ini memang masih bersifat sangat sederhana, ya, dan lebih menitik beratkan pada proses pemilihan, ya, khususnya lelang. Karena itu kalau dulu sebetulnya kita bicara term pengadaan itu maksudnya lelang. Bahkan yang disebut dengan panitia pengadaan yang sebenarnya hakikatnya adalah panitia tender itu terminologinya panitia lelang. Bahkan sampai unit layanan pengadaan, ya, masih termnya pengadaan, padahal sebetulnya pekerjaan dia hanya terbatas di tender atau di lelang, ya, atau di pemilihan. Ya, jadi mungkin sudah belakangan sekali terminologi bahwa pengadaan itu sebetulnya lebih luas dari sekedar tender, ya. Bahkan dulu dokumen pengadaan itu ya RKS. RKS itu ya hakikatnya adalah dokumen tender, ya. Karena itu pengadaan ini sangat identik dengan tender, ya, karena proses perencanaannya memang tidak diatur dengan baik pada generasi awal, termasuk kontrak, ya. Padahal sebetulnya titik krusialnya ada di tahapan itu, ya, tahapan perencanaan dan di tahapan kontrak. Kemudian pada periode ini juga sangat lambat, ya. Jadi dalam 26 tahun periode generasi pertama tidak ada perubahan yang signifikan, ya. Tetapi ya perlu dipahami sebetulnya bukan hanya pengadaan. Semua sistem hukum kita pada periode ini, ya, pada periode pemerintahan Orde Baru memang tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan hukum tata negara saja itu mengalami mati suri di periode ini, ya. Jadi kalau Pak Yusril atau beberapa guru besar hukum tata negara sering berkelakar bahwa di zaman Orde Baru tidak ada mahasiswa hukum yang mau jadi ahli hukum tata negara, ya. Karena nyaris tidak dibutuhkan pada periode itu. Demikian juga dengan pengadaan, ya. Jadi tidak ada perkembangan yang signifikan terkait dengan perkembangan regulasi pengadaan pada periode ini. Nah, periode kedua ini sudah mulai, ya, karena sebetulnya ini adalah fase pertama pemerintahan Indonesia pasca reformasi atau di era reformasi, ya. Nah, pada periode ini memang sudah terbit tadi, ya, Kepres 18 tahun 2000 yang sudah
mengatur pengadaan yang sudah terpisah dari rezim pelaksanaan APBN. Artinya dia menjadi regulasi tersendiri yang terpisah dari regulasi pelaksanaan APBN, ya. Jadi regulasi ini tidak hanya mengatur tata cara, tetapi juga sudah memberikan tambahan penjelasan, lampiran, kemudian tahapan pengadaan barang jasa juga sudah jelas. Bahkan di situ juga sudah ada formulir, ya, maaf itu typo, formulir pengadaan dan standar surat pengadaan. Jadi ini sebetulnya cikal bakal kita mengenal standar dokumen pengadaan, ya. Karena standar format ini kemudian digabungkan menjadi SDP, ya, standar dokumen pengadaan, ya. Di periode ketiga ini juga terjadi perkembangan yang sangat pesat, ya, yaitu dari Perpres 54 2010 sampai Perpres 4 2015, ya. Jadi ini perubahannya sudah sangat signifikan, terutama dari pengelolaan SDM dan kelembagaan. Ya, di sini sudah mulai lahir ULP, ya, termasuk sertifikasi pengadaan juga sudah masif dilakukan. Walaupun sebetulnya sertifikat pengadaan sudah dikenalkan di periode Kepres 80 tahun 2003, tetapi pergerakan masifnya terjadi ketika Perpres 54 tahun 2010, ya. Terlebih memang di periode ini sebetulnya kewajiban, ya, termasuk kewajiban BPK untuk memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Walaupun di dalam perjalanannya naik turun, ya, kewajiban PPK memiliki sertifikat itu karena ada pertentangan rezim pemikiran regulasi antara Permendagri dengan Perpres pengadaan barang jasa pemerintah yang punya sudut pandang yang berbeda sehingga kemudian menghasilkan regulasi yang berbeda. Pada periode ini juga IPROK sudah diterbitkan, ya. Bahkan ada SPSE dan lembaganya LPSE juga berdiri di sini, dan dalam perkembangannya juga berkembang menjadi ekosistem digital, ya. Jadi ada SPSE, kemudian nambah katalog, kemudian berkembang ada Sirup, kemudian ada berkembang Inaprok dan seterusnya, ya. Dan sekarang ekosistem digital pengadaan pemerintah itu sudah sangat luas, ya, sudah sangat luas. Semua sudah didigitalisasi, ya. Bahkan mungkin kalau kita boleh sombong, mungkin dunia pengadaan ini sektor yang paling terdigitalisasi dibandingkan sektor yang lain. Karena mungkin sektor keuangan negara saja tidak seramai, ya, ekosistem digital pengadaan. Termasuk sektor yang lain, saya pikir tidak seramai atau tidak sedens, ya, ekosistem digital di pengadaan barang dan jasa. Jadi pada bagian ini memang kita harus apresiasi, ya, dengan LKPP yang sejak awal memang sudah punya mindset digital, ya. Karena itu dalam perkembangannya saya pikir itu salah satu DNA yang dimiliki oleh LKPP, ya, dengan terus berpikir secara digital dan mengembangkan regulasi di dalam kerangka atau framework digital. Terakhir, ini adalah generasi keempat. Jadi ini sudah keahlian, sudah spesialisasi, ya, dan dari IPROK menuju ke e-marketplace, ya. Dan itu sebetulnya trennya, ya. Jadi tren pengadaan itu sebetulnya memang mengacu kepada pasar digital. Jadi waktu-waktu terakhir saya di LKPP sering diskusi, ya, dengan pimpinan di LKPP, terutama dengan Pak Ikak, yang membayangkan pengadaan barang jasa, ya, itu pengadaan barang jasa pemerintah itu sudah terintegrasi dengan pengadaan barang jasa swasta. Artinya secara market, secara prosedur, secara harga, ya, termasuk di dalam bisnis prosesnya, pengadaan swasta dan pemerintah itu sama, ya. Ya, alangkah indahnya kalau bisa seperti itu, artinya tidak ada regulasi lagi, ya, tanda kutip, ya. Artinya market sudah sempurna begitu, proses sudah sempurna. Jadi pemerintah kalau ingin sesuatu, ya, beli di market yang sama dengan apa yang dilakukan oleh swasta, ya. Dan kalau kita mau jujur, market yang terbangun secara alamiah, ya, di masyarakat itu lebih unggul, ya, dibanding market yang diatur, ya. Jadi memang ada paradoks juga, beberapa riset menunjukkan pengadaan pemerintah itu lebih repot, lebih lama, lebih sulit, tapi untuk barang yang sama, untuk waktu yang sama, pengadaan swasta lebih murah daripada pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Itu mungkin penelitian sekitar tahun 2016, ya. Dan itu sebetulnya menjadi pukulan telak, ya. Karena kita mengatur prosedur sedemikian rupa, tetapi secara output
dalam pendekatan efektif efisien kalah dengan swasta ya, yang tidak ada prosedur, hampir tidak ada prosedur. Jadi mereka beli obat langsung ke farmasi besar gitu ya, negosiasi langsung jadi. Atau mereka butuh sesuatu langsung beli ke supplier atau ke distributor ya dengan proses purchasing. Jadi semua proses dianggapnya sebagai purchasing ya. Termasuk kontraktor gitu ya, tinggal tunjuk kontraktor, lakukan negosiasi, ternyata hasilnya bisa lebih baik ya. Ya tentu saja kondisi itu tidak bersifat absolut ya. Kita bisa melakukan penelitian lanjutan dari itu dan bisa memotret kondisi saat ini. Tetapi dengan gagasan yang tadi, ketika cara pengadaan swasta sama dengan kita, dengan market yang sama, dengan prosedur yang sama mudahnya, dan ya tidak ada korupsi gitu ya, itu luar biasa kalau bisa terjadi. Tapi ya tentu saja sebelum mencapai ke sana kita perlu membuat milestone ya. Baik, ini catatan. Jadi catatannya yang pertama, perubahan regulasi ya menurut saya terlalu cepat. Bahkan dalam beberapa situasi ketika saya masih aktif di pengadaan barang jasa pemerintah, ketika mau sosialisasi peraturan yang baru, bahkan di tempat itu sosialisasi peraturan yang 2 kali lebih lama dari itu pun belum pernah mereka dapatkan ya. Karena Indonesia begitu luas, begitu berat regulasi yang begitu banyak berubah. Tadi catatan saya setiap tahun ada apa namanya 1,5 tahun ya, satu perpres atau kepres, dan per tahun itu bisa 5 atau 6 regulasi ya. Ini memang menjadi tantangan tersendiri. Perubahan regulasi begitu cepat, Indonesia ini begitu luas, termasuk juga kondisi SDM setiap kementerian lembaga juga bervariasi, kemampuan anggaran untuk membiayai apa namanya stafnya ya untuk mengikuti update peraturan juga tidak murah gitu ya. Jadi banyak sekali kendala yang terjadi akibat perubahan regulasi yang terlalu cepat ini ya. Nah, saran saya memang perlu dipikirkan untuk membangun undang-undang ya, undang-undang pengadaan barang dan jasa. Bahkan mungkin tidak hanya undang-undang. Ya, saya berpikir bahwa dimungkinkan saja sebetulnya undang-undang keuangan negara yang dibentuk diterbitkan dalam format omnibus law. Artinya keuangan negara, perbendaharaan negara, pengadaan barang dan jasa negara, pertanggungjawaban keuangan negara itu dibangun di dalam sebuah regulasi yang komprehensif ya. Dan kalau itu terjadi ya potensi disharmoni antar regulasi ini bisa diatasi ya. Karena bukan rahasia umum di pengadaan barang jasa pemerintah selalu ada disharmoni dengan peraturan PUPR atau peraturan Mendagri ya. Saya tidak tahu kondisi sekarang, tetapi ketika saya di pengadaan pemerintah, diskusi ini menjadi diskusi rutin setiap waktu ya. Selanjutnya implementasi kebijakan SDM juga masih rendah. Jadi ketika penelitian ini dilakukan 2022, SDM ya, keterpenuhan SDM jabatan fungsional itu masih sangat rendah ya, masih 6,7%. Kemudian UKPBJ dengan level standar 3 juga masih sekitar 30%. Ya, artinya target untuk kematangan SDM, standar SDM dan kelembagaan juga sepertinya merangkak ya. Tidak bisa secepat yang diharapkan. Karena itu ini pun harusnya jadi pertimbangan ya. Karena tadi sepertinya ada sinkronisasi antara perubahan regulasi yang begitu cepat dengan pembangunan SDM dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya ini juga yang kurang. Ekosistem digital keuangan negara kita belum terbangun ya. Jadi ya satirenya atau kasarnya ekosistem digital pengadaan ini seperti berlari sendiri. Tetapi ekosistem digital terkait dengan penganggaran perbendaraan, pengawasan keuangan negara dan seterusnya sepertinya tidak sejalan ya. Dan ada masalah sinkronisasi juga. Nah, mungkin bayangan ke depan sebetulnya pemerintah diharapkan bisa membangun satu sistem ya. Jadi sistemnya betul-betul terintegrasi dari mulai APBN ya, kemudian penganggaran APBN, kemudian pengadaan, kemudian perbendaraan, pengawasan keuangan negara itu berada di dalam satu sistem yang terintegrasi ya, dan tidak terbagi di dalam multisektor ya. Karena bukan rahasia umum, ego sektoral juga menjadi kendala sebetulnya di dalam mengintegrasikan ini. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan ya
dalam beberapa situasi normatif ya, dan kita tahu memang pembenahan pengadaan memang tidak mudah ya. Tapi mungkin kita memang perlu untuk diskusi lebih kepada ya tentu saja apa namanya diskusi teknis penting ya, diskusi tentang dengan operation juga penting. Tetapi mungkin juga ada bagian yang berdiskusi dalam konteks regulasi yang lebih besar ya, tetapi tentu saja bukan hanya di kalangan peneliti atau akademisi ya, tetapi ada energi yang kita luangkan untuk berdiskusi tentang regulasi kebijakan pengadaan dalam perspektif atau spektrum yang lebih besar ya, karena kita seringkali menyaksikan begitu dinamikanya, begitu luar biasa ya, ramainya diskusi pengadaan dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat indikator korupsi di dalam pengadaan masih memprihatinkan, indikator tentang efektivitas, efisiensi juga masih banyak tantangan di situ ya. Jadi mungkin kita bisa diskusi dalam perspektif yang lebih besar bagaimana regulasi ini bisa meningkatkan kinerja pengadaan ya, terutama dalam konteks efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, yang artinya adalah korupsinya sudah berkurang dan tentu saja hasil pengadaan memberi impact yang baik buat masyarakat ya. Jadi diharapkan ke depan diskusinya lebih pada strategi pengadaan ya, bukan pada permasalahan-permasalahan pengadaan yang bersifat administratif ya. Tentu saja itu cita-cita kita semua ya sebagai pelaku pengadaan. Terakhir, mohon izin saya beriklan. Jadi ini buku yang saya jadikan referensi ya untuk acara hal ini. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkannya di Tokopedia dan Shopee. Tentu saja tujuannya bukan jualan, tetapi mungkin berbagi ide, gagasan terkait politik hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah yang di dalamnya mengcapture sejarah bagaimana perkembangan regulasi ya. Saya tidak sampaikan di sini perubahan regulasi setiap poin dari pengadaan ya, dari mulai perubahan regulasi, tahapan perencanaan, bahkan regulasi bagaimana mengatur tentang pengadaan langsung umpamanya ya, dan seterusnya itu dibahas di sini, termasuk alasannya kenapa melakukan perubahan ya, termasuk juga kritik ya, karena kalau akademisi memang selalu diakhiri dengan kritik dan sekaligus juga solusi ya terkait dengan permasalahan pengadaan barang jasa yang sampai hari ini tingkat korupsinya masih sangat tinggi, bahkan catatan KPK menunjukkan 90% korupsi terkait pengadaan. Dan kita tahu ya ada paradoks, korupsinya tinggi di pengadaan, tetapi tanda kutip kriminalisasinya pun juga tinggi ya. Jadi ya ada paradoks yang terjadi dan kita perlu menguraikan. Tentu saja untuk menjawabnya tidak cukup dengan satu penelitian atau apalagi satu buku ya, tetapi paling tidak kita sudah mulai berdiskusi pada tataran itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya berusaha untuk tepat waktu tetapi ternyata lebih 3 menit. Terima kasih untuk paparannya sampai di sini. Silakan untuk yang bertanya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Nandang. Ya, Ini sama-sama. ini sudah ada 2 yang raise hand. Baik, silakan. Ya, kita kasih kesempatan dulu ke Ibu dulu ya, Ibu Rustiasi dulu. Pak Tommy mohon bersabar. Ibu silahkan Ibu Rustiasi dari Sekda Jabar. Baik, Silahkan terima di-unmute. kasih Pak Siap. Septian, Pak Nandang. Pak Tommy, Baik. mohon maaf saya duluan nih ya. Mungkin karena saya perempuan apa ibu-ibu ya. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nandang atas materinya. Ini cukup menarik ya Pak ya. Kebetulan saya kayaknya ikut di generasi yang ketiga dan 4 nih Pak. Atau ini ya Pak ya, bahkan mungkin sebelumnya juga pernah juga mengikuti tapi tidak terjun langsung ya Pak ya. Jadi memang kalau dari sisi perkembangan regulasi ini memang sangat cepat ya Pak ya. Yang tadinya proses pengadaan offline jadi online, ini juga sangat membantu. Kalau saya lihat banyak sekali hal-hal yang bisa kita minimalisir ya, mitigasi terutama resiko-resiko kecurangan mungkin ya, atau perkeliruan dalam proses pengadaan gitu.
Nah, cuman memang yang masih mungkin perlu penyempurnaan ke depannya ya, Pak Nandang ya. Kalau saya lihat ini ada 3 hal mungkin yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama tadi kalau yang saya pahami ini cara memahami regulasi. Ini memang berbeda-beda Pak Nandang ya. Ya. Kebetulan saya jadi Pokja dan terakhir kemarin jadi pejabat pengadaan juga nggak selesai Pak karena memang ada kebijakan baru bahwa bisa menggunakan pejabat pengadaan dari perangkat daerah masing-masing gitu ya. Jadi memahami regulasi ini tidak hanya di UKPBJ bahkan yang lembaganya memang Biro PBJ sendiri pun berbeda-beda di antara kita Pak. Belum lagi kalau kita keluar ke perangkat daerah gitu ya. Jadi yang sebagai PPK, sebagai PP, pokoknya antar pelaku pengadaan ini pun berbeda. Apalagi di dalam pelaku pengadaannya ini seperti apa ya Pak ya? Cara memahami ini supaya memang tepat. Karena memang setelah saya pahami juga beberapa juga ada memang klausul-klausul yang memang jadi multitafsir gitu ya Pak Nandang ya. Pihak lain mengatakan ini harusnya A, tapi pihak lain sendiri B. Ini yang benar yang mana? Akhirnya kita banyak berkonsultasi dengan LKPP dan itu pun nggak ada nggak ada apa ya keputusannya ini sebenarnya harusnya gimana sih gitu ya. Akhirnya mungkin kita berdasarkan surat jawaban dari LKPP baru ya itu kita jadikan dasar untuk kita melangkah gitu ya. Terutama kalau di Pokja pemilihan nih pada saat evaluasi, pada saat menemukan masalah dan lain sebagainya. Itu mungkin cara memahami yang baiknya seperti apa nih ya Pak ya. Dan kedepannya nanti mungkin regulasi ini dibuat bukan sedetil ya Pak ya. Kita bisa memahaminya itu mudah gitu ya Pak ya. Ya. Yang kedua Pak terkait dengan overlap bahkan ada pertentangan antar regulasi nih Pak. Di beberapa waktu yang lalu kita sempat berdebat juga nih sama perangkat daerah, terutama orang-orang keuangan nih Pak. Jadi memang aturan PBJ dengan keuangan ini memang ada perbedaan banget ya. Contohnya sederhana seperti pengadaan sampai 50 juta itu kan kalau di kita bukti kontraknya cukup kwitansi ya Pak ya. Ya. Sedangkan di keuangan di perangkat daerah ini harus SPK apapun bentuknya. Nah ini pun sempat akhirnya saya itu bertanya dengan LKPP gimana nih ya udah Bu ikutin aja maunya orang keuangan daripada nggak cair. Nah hal-hal seperti ini Pak mungkin tadi ya yang Pak Nandang sampaikan saya sepakat banget perlu adanya integrasi regulasi yang komprehensif. Jadi biar tidak saling bertentangan bahkan overlap ya Pak ya. Baik mungkin dengan keuangan, dengan sektoral ya Pak ya. Itu juga termasuk tidak hanya dari sisi pengadaan tapi juga SDM-nya nih Pak. Kemendagri punya aturan seperti ini, PBJ begini. Itu juga akhirnya di bawah nih Pak yang kebingungan ya kami di pemerintah daerah nih. Aduh ini sebenarnya harus gimana gitu Pak. Ya. Dan yang ketiga Pak, saya setuju banget dan sepakat bahwa regulasi ke depannya nih Pak, mungkin harus ada diskusi yang komprehensif. Mungkin tadi kalau Pak Nandang bilang ada kebijakan, mungkin kalau saya boleh simpulkan ya Pak ya, perlu ada kebijakan umum yang sifatnya strategi pengadaan barang jasa, dan perlu juga Pak, kalau menurut saya ada kebijakan teknis yang tadi sifatnya administrasi. Setidaknya memang ada jembatan tapi Pak, antara kebijakan umum yang strategi ini ke teknis. Selama ini kan kadang-kadang kita kehilangan jembatan ini ya Pak ya, benang merahnya. Yang umum bicaranya sangat umum banget, teknisnya seperti apa gitu di tataran pelaksanaan. Nah ini juga sangat dibutuhkan oleh kami, apalagi kalau kita bandingkan tadi benar Pak, proses pengadaan di swasta itu sangat simpel, sederhana, dan memang nggak ribet-ribet kayak di pemerintahan. Saya banyak sekali diskusi dengan beberapa kawan di penyedia ya swasta dengan swasta, makanya mereka kalau ditanya kenapa nggak ikut pengadaan barang jasa di pemerintah, ya itu tadi yang jawabannya sama Pak Nandang, terlalu ribet lah, waktunya lama, persyaratan segala macam. Nah ini mungkin untuk memangkas hal-hal atau permasalahan tersebut Pak, mungkin perlu ada regulasi lanjutan nantinya ke depannya Pak yang mengatur tidak hanya kebijakan umum yang bersifat strategi tapi juga bersifat teknis administrasi biar kita juga ada kejelasan. Itu saja Pak Nandang, hatur nuhun Pak Septian, Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Siap Ibu. Ya silakan Pak. Baik. Nandang. Baik, terima kasih. Ya, memahami regulasi dengan cara berbeda-beda ya, multitafsir. Ketika saya di LKPP selalu orang daerah, Pak Danang tolong dong acara persamaan persepsi itu dilakukan, sering dilakukan ya di daerah kami dengan PPK, dengan APH, dengan auditor dan seterusnya.
Ya tentu acara itu banyak dilakukan ya ketika saya di LKPP. Tetapi apakah itu mengubah situasi? Ya tentu saja mengubah. Ya, tetapi mungkin secara signifikan belum ya. Tetapi memang sebetulnya ada ada masalah secara konseptual yang serius sebetulnya. Kenapa kemudian memahami regulasi menjadi berbeda-beda? Karena dari paradigma awalnya pun sudah tidak sama. Paradigma apa yang dimaksud? Adalah terkait dengan regulasi itu sendiri, terkait dengan prosedur pengadaan. Jadi kalau saya ingin bertanya, pengadaan barang jasa itu produk hukum atau sekedar prosedur? Nah, ini menjadi dilema karena hukum itu bersifat abstrak, ya. Hukum itu bersifat abstrak, dia berbicara norma, ya. Ya tentu saja norma, moralitas, etika begitu ya, sesuatu yang eh, pragmatis, preskriptif gitu ya. Artinya bagaimana mengatur aturan, membuat sebuah aturan yang bisa menjangkau banyak peristiwa, ya bisa menjangkau periode waktu yang lama. Karena itu hukum harus abstrak karena dia harus bisa melingkup, harus bisa berdaya jangkau luas dan berdaya jangkau lama. Karena itu bersifat abstrak. Tetapi kalau kita menganggap pengadaan ini sebagai sebuah prosedur manajerial, ya, maka dia harus konkret, ya. Sehingga semua harus jelas karena di dalam konteks manajerial, ya, apalagi saya juga sebagai orang teknis, ya, insinyur saya di bidang teknik industri. Jadi saya pun sebenarnya sebagai ahli pengadaan itu di teknik industri sebagai ahli pengadaan teknik gitu ya. Di hukum jadi hukum pengadaan. Secara cara pandangnya berbeda ya. Nah, ketika konkret dengan abstrak itu bergabung di dalam satu pasal, maka cara orang menafsirkan bisa menjadi berbeda-beda. Yang kedua, penafsiran juga tadi saya sampaikan didasarkan kepada latar belakang yang berbeda ya. Jadi saya sering berdebat juga di pengadilan terkait sebuah peristiwa kesalahan prosedur dianggapnya itu pelanggaran hukum. Bagi saya itu pelanggaran yang tidak berdimensi hukum gitu ya. Itu bisa terjadi perdebatan karena asal pelanggaran dianggapnya pelanggaran hukum gitu. Padahal pertanyaannya apakah perpres itu hukum ya. Jadi memang di situ ada secara konseptual ada bermasalah. Nah, masalahnya adalah eh, di kita setiap produk regulasi peraturan ya dianggapnya seperti hukum sehingga cara memandangnya adalah dia seperti hukum ya. Itu yang kemudian menjadi bermasalah. Yang ketiga eh, ya orang sering membaca letter luck ya, eh, tetapi tidak memahami asbabun nuzulnya ya, tidak memahami kenapa sih pasal itu karena eh, redaksi pasal itu kan selera penyusunnya sebetulnya. Tetapi yang lebih afdol ya kita memahami latar belakang pemikiran yang menyusunnya ya. Jadi kalau kita lihat Perpres gitu ya, kalau saya berinteraksi lama dengan beberapa ahli pengadaan di LKPP, ketika direkturnya A gitu ya akan terlihat gaya A-nya itu akan terlihat ya. Kalau direkturnya B, gayanya B-nya itu akan terlihat. Ya, penyusun perpres juga kan punya latar belakang, ada yang punya latar belakang hukum, ada punya latar belakang kebijakan, ada punya latar belakang PU gitu ya. Dan ya mau tidak mau bias personal selalu ada ya. Jadi itu menjadi peluang. Nah, ini yang sulit ya. Jadi karena perdebatan apakah ini layak dipandang sebagai sebuah produk hukum atau dia hanya sebagai prosedur yang bersifat manajerial, ini perdebatannya akan panjang karena selalu orang hukum akan bilang ini menyangkut kerugian keuangan negara begitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya namanya prosedur itu ya sebetulnya ya dia prosedur ya, tidak perlu harus dipraming di dalam konteks hukum ya, kecuali ada peristiwa-peristiwa hukum yang spesifik gitu ya. Contoh kesalahan prosedur bagi orang hukum itu sudah indikasi, sudah bukti pelanggaran hukum. Ya, padahal bisa jadi kesalahan prosedur itu ya orang tidak tahu, ya tidak sadar, atau ada faktor lain yang sebetulnya motivasi termasuk dampaknya tidak berdampak hukum gitu ya. Jadi memang di situ kendala kenapa kemudian memahami regulasi yang berbeda-beda. Nah, solusinya bagaimana? Ya tentu saja solusinya sebetulnya tadi ya. Kalau konteksnya dengan perundang-undangan ya baiknya ini diangkat ke undang-undang dan dia menjadi omnibus law dengan undang-undang yang lain. Kemudian kita perlu memperkuat dari aspek proses ke digital ya, karena kalau proses digital lebih pasti ya daripada redaksi peraturan gitu ya. Dan saya pikir memang akan menuju ke sana ya. Tetapi konteks ini sebetulnya konteks
regulasi pengadaan barang jasa juga berada di dalam konteks sistem hukum nasional juga. Yang kita tahu ya, reformasi hukum kita juga memang masih berat ya, dan setiap waktu memang isu tentang bagaimana kinerja hukum ini menjadi isu yang sentral di dalam, termasuk di dalam debat Pilpres sekarang ya. Artinya kita berharap hukum yang lebih kontributif di dalam kemajuan negara ya. Tapi ini perdebatannya panjang ya, karena terkait dengan substansi hukum, terkait dengan budaya hukum dan lain-lain yang mungkin kita perlu waktu sangat panjang sampai kepada titik itu ya. Jadi regulasi pengadaan berada pada titik itu. Jadi tidak bisa kita melihat pengadaan sebagai dunia sendiri yang sempit gitu ya. Apa yang terjadi di pengadaan juga terjadi di aspek di sektor regulasi yang lain. Kemudian penentangan regulasi tadi sudah benar ya, keuangan, konstruksi dan pengadaan. Memang ini sering terjadi, dan cara pandangnya memang didasarkan kepada filosofis yang beda. Saya ingin mengambil contoh tentang pertanyaan, apakah PPK butuh sertifikat pengadaan barang jasa? Apakah PPK wajib fungsional? Maka jawabannya sebenarnya tergantung PPK ada di tempat yang mana. Di dalam term pengadaan, sebetulnya ada jenis banyak pengadaan ya. Kalau kita melihat best practice, pengadaan itu ada di proyek ya, di manajer proyek, project management, manajemen proyek, ada orang pengadaan. Manajemen pengadaannya tentu pengadaan berbasis proyek. Tetapi juga ada di supply chain management ya, yang kita mengenal dengan ilmu purchasing. Tetapi juga ada pengadaan yang sifatnya untuk operation organisasi yang sifatnya sederhana ya, yang ya mungkin tanpa SOP pun jalan ya. Nah, itu tentu saja regulasinya akan berbeda. Jadi PPK yang umpamanya jadi kepala dinas keluarga berencana begitu ya, dia tidak punya pekerjaan terkait dengan proyek konstruksi. Yang dia sebagai PPK yang dia lakukan ya hanya untuk pengadaan kebutuhan sendiri ya, termasuk saya ketika di LKPP jadi PPK. Tapi kebutuhannya hanya untuk pelaksanaan operasi PPK, pembelian ATK, makan minum dan seterusnya, yang kaitannya dengan tupoksi, tidak perlu pengendalian kontrak, tidak perlu memahami aspek teknis yang dalam. Dalam situasi itu PPK tidak perlu memiliki sertifikat, tidak perlu juga ahli. Yang dibutuhkan adalah yang mengeksekusi, punya tanggung jawab itu langsung eksekusi, tidak perlu pelatihan macam-macam. Tetapi bagaimana kalau PPK di dinas atau di Kementerian PU ya, dinas PU yang atau bahkan ada sebuah kementerian yang membangun konstruksi di dalam 1 tahun itu bisa ratusan ya. Jadi saya pernah ketemu dengan PPK yang jadi PPK untuk ratusan proyek yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Saya bilang dia nggak mungkin menjalankan peran PPK dengan benar gitu. Jadi ada kesalahan memahami regulasi. Regulasi dianggapnya jadi letterlock gitu ya. Pokoknya PPK punya sertifikat, PPK harus ditunjuk untuk sebuah proyek. Tidak ada pertimbangan teknis dan manajerial. Dalam situasi itu PPK-nya harus canggih. Bahkan yang terakhir itu tidak mungkin satu orang PPK ya harus mengelola paket begitu banyak tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan nanya, Pak, mau serah terima PPHP-nya gimana? Karena PPHP-nya cuma 17 orang. Ya. Akhirnya waktu itu kami, ya saya dan rekan di LKPP merekomendasikan kerjasama dengan dinas-dinas PU untuk jadi serah terima. Tetapi sebelum itu terjadi, secara regulasinya pun mungkin kurang tepat. Organisasi yang tidak pernah didesain untuk mengelola proyek sebanyak itu, kemudian diserahi proyek sebanyak itu. Politik anggarannya bagaimana gitu? Apakah dilakukan berdasarkan mindset pembangunan atau hanya gara-gara lobby menteri-menterinya gitu ya. Jadi banyak sekali faktor gitu ya. Tetapi bagi kita ahli pengadaan, kita jangan pernah menelan mentah-mentah regulasi, tetapi kita harus memahami regulasi itu selalu ada tujuannya, ada maksudnya ya. Itu juga harus dipahami. Kemudian ya ada regulasi lanjutan. Ini mungkin juga salah satu penyebab ya, setiap masalah dibuatkan regulasinya di Indonesia. Tetapi regulasi yang diterbitkan menyelesaikan satu masalah, tetapi melahirkan masalah yang lain. Ya, ini memang menjadi buah si malakama ya. Tetapi memang kita perlu mengurai satu-satu. Artinya memang tadi ya, kita berada di dalam sistem hukum yang sama dengan yang lain, sehingga memang kita tidak bisa punya dunia eksklusif sendiri ya. Tapi tetap ya, bukan berarti kita jadi pesimis ya. Tetapi diskusi-diskusi tetap perlu dijalankan. Jadi kita bukan hanya jadi pelaksana dari sebuah regulasi, tapi kita ikut membangun regulasi.
Di LKPP tentu saja orang punya pengalaman buat regulasi ya. Tetapi di lapangan ya tentu Bapak Ibu yang lebih merasakan gitu ya. Karena itu sebetulnya di dalam membentuk regulasi perlu melibatkan banyak pihak. Tetapi memang kelemahannya kalau regulasinya terlalu sering dan terlalu didorong untuk cepat diterbitkan, maka proses-proses yang seperti itu nampaknya agak sulit untuk dilakukan ya. Karena itu yang perlu kembali banyak diskusi, saya pikir diskusi-diskusi yang bagaimana kita memberikan regulasi dalam tataran yang lebih luas ya, tidak sekedar diskusi yang lain tetap penting ya, diskusi tentang HPS, tentang metode evaluasi dan seterusnya, yang diskusi tidak pernah ada hentinya ya. Tetapi pada tataran yang lain, pakar-pakar yang sudah punya pengalaman yang tinggi juga bisa diskusi-diskusi yang lebih substansial terkait dengan kerangka yang lebih besar. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Silakan yang berikutnya. Baik, yang berikutnya Pak Tommy Darlianto. Pak Tommy, bisa langsung Pak Tommy? Halo, Pak Tommy? Ya, Ya, terima siap, kasih. siap. Terima kasih atas waktunya, Pak. Pertanyaan saya sudah diborong Bu Eti semua. Enggak, bercanda, Bu. Pak Nandang, terima kasih, ini sangat topik yang sangat menarik sekali, Pak Nandang, Sama-sama, Pak Muji dan Pak Muklis. Saya sendiri pelaku pengadaan ya. Saya dari Gunung Kidul, Pak, ke Jakarta. Yang saat ini memang akan disusun undang-undang terkait dengan pengadaan barang jasa publik. Nah, kira-kira Pak Nandang, politik hukum yang dibangun dengan undang-undang pengadaan barang jasa publik itu yang memasukkan sektor swasta di undang-undang itu bagaimana Pak? Karena kan ini kan kita juga secara politik kita juga sedang akan pemilihan presiden baru ya. Dan kemudian dari tadi sejarah yang disampaikan terkait dengan peraturan perundang-undangan itu pasti perpres kita ini juga ada syarat-syarat kepentingan juga di situ yang menimbulkan proses politik ya. Nah, kira-kira bagaimana kemudian ke depan terkait dengan masa depan pengadaan barang jasa kita ini, kemudian kemudian saya tertarik dengan bukunya Pak Nandang nih, karena saya selama kuliah dulu di Universitas Hukum Atma Jaya itu 2021 saya masuk kuliah itu 2001 saya masuk kuliah itu sangat sulit mencari buku-buku tentang pengadaan barang jasa. Jadi dosen-dosen sampai sekarang pun tidak banyak, masih kurang ya. Saya belajar dari buku-bukunya Pak Muji juga masih kurang teman-teman yang mau menulis tentang pengadaan barang jasa pemerintah ini maupun terkait dinamikanya itu. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy dari Gunung Kidul ya. Ini Ya Pak. rumah kedua saya karena saya setiap tahun selalu ke Gunung Kidul ya, karena tempat favorit saya Jogja dan Oke. Nanti ke sini Pak. Ketemu di Gunung Kidul Pak. Ya. Yang pertama tentang kepentingan politik di dalam RUU pengadaan barang jasa publik ya. Yang pertama tentu saja undang-undang itu kan mencerminkan persepsi dari para pihak yang memiliki kewenangan ya, menyusun dan menetapkan undang-undang, dalam hal ini DPR, kemudian juga pemerintah ya. Saya pernah terlibat di dalam penyusunan undang-undang ini tahun 2016 ya, ketika sebagai IAPI ya tentu saja, bukan sebagai LKPP. Kalau sebagai LKPP saya kepala seksi waktu itu, jadi tidak memungkinkan menjadi apa namanya, diberikan kepercayaan untuk memikirkan RUU pengadaan barang jasa negara itu ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri penyusunan regulasi tidak pernah lepas daripada itu ya. Termasuk saya pernah diskusi dengan beberapa anggota DPR terkait bagaimana mencegah korupsi. Ketika kita sampaikan gagasannya ya mereka agak bingung juga, kalau terlalu ketat begini nanti kami yang protes ya kepala daerah kader kami juga gitu. Artinya secara politik juga kita belum siap untuk lepas dari korupsi 100% ya. Itu harus dipahami. Termasuk juga kondisi politik nasional ya. Kita tidak ngomong dalam konteks politik praktis tentu saja, tetapi dalam konteks politik idealis ya, dalam konteks pengadaan, dalam konteks korupsi, dalam konteks penggunaan anggaran yang bijak dan seterusnya. Kita kan masih melihat fenomena yang
sejalan dengan kaidah yang kita pahami gitu ya. Karena itu memang undang-undang itu akan ya kasarnya akan mencerminkan rezim yang berkuasa, kasarnya begitu gitu ya. Tentu saja saya tidak mengkritik salah satu rezim ya, tetapi secara teoretikal yang di buku hukum politik yang diterbitkan oleh Pak Mahfud ya, Pak Mahfud MD, yang mungkin salah satu buku yang paling rujukan utama untuk buku politik hukum, ya bicaranya seperti itu. Jadi politik dan hukum itu saling berinteraksi. Nah, idealnya kan politik tunduk dengan hukum gitu ya. Artinya politisi akan mengikuti kaidah hukum, yang kaidah hukum itu bersandar pada konstitusi. Tetapi kan dalam prakteknya tidak demikian ya. Banyak undang-undang yang disusun untuk tujuan korupsi juga banyak, sehingga anggota DPR yang disuap sebelum proses legislasi dan seterusnya juga banyak kasus terjadi. Karena itu saya sampaikan tadi, dalam konteks ini hukum pengadaan tidak bisa lepas dari sistem hukum nasional secara luas ya. Tapi tentu saja kita tidak bicara dalam tataran itu ya, karena itu bukan kewenangan kita bukan ketua partai, bukan anggota DPR. Jadi kita tetap berdiskusi dalam tataran ideal, kita harus membangun RUU yang baik ya. Nah, bagaimana kemudian RUU ini harus disusun? Saya berharap, saya tidak update ya dengan RUU yang sekarang, katanya akan kembali diinisiasi, tapi saya sama sekali tidak ada akses ke sana dan tidak tahu isinya seperti apa. Tetapi saya berharap undang-undang pengadaan barang jasa itu bukan perpres yang dijadikan undang-undang. Ya, bukan perpres yang dijadikan undang-undang. Jadi secara struktur, secara redaksional itu sebetulnya perpres hanya naik kelas jadi undang-undang. Ya, saya tentu saja tidak berharap seperti itu ya. Jadi memang harus ada landasan filosofis dulu yang dibangun sebetulnya kenapa kita harus bangun undang-undang ini. Ya, baru kemudian undang-undang ini diharapkan akan seperti apa ya membenahi pengadaan di Indonesia. Karena sebetulnya anggaran pengadaan kita sangat besar, kita perlu menyelamatkan pemborosan yang bisa disebabkan oleh inefisiensi karena tidak kompetennya pelaksana atau pelaksanaan pengadaan dan juga korupsi, termasuk juga dunia usaha yang belum mature, persaingan usaha yang masih shadow gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan lebih ke arah sana sehingga kemudian undang-undang ini memang bisa mengcapture permasalahan yang ada sekarang, tetapi pada saat yang sama memiliki visi ke depan ya, di mana dia bisa menjadi mendorong lah reformasi tata kelola keuangan negara secara lebih luas. Itu tentu saja harapan ya. Dan mudah-mudahan juga yang diundang untuk berbicara, untuk didengarkan itu semua pihak, termasuk pakar-pakar ya. Karena jangan sampai kalau yang nyusunnya masih itu saja, perspektifnya jadi terbatas ya. Jadi kalau yang timnya umpamanya hanya dari LKPP terbatas, tentu saja perspektifnya sangat sempit, sangat terbatas gitu ya. Bukan berarti saya meragukan, tentu saya tidak. Tetapi dalam konteks undang-undang memang harus sebanyak pihak yang terlibat. Tetapi saya yakin percaya itu akan terjadi ya kalau dalam konteks di LKPP, karena LKPP punya budaya mengkolaborasi ya, termasuk mungkin salah satu lembaga yang merekrut banyak trainer dari luar ya, membangun komunitas pengadaan yang sangat kuat gitu ya, gara-gara DNA itu di LKPP. Tetapi yang saya maksud dalam konteks yang lebih luas bagaimana pemerintah akan mengelola RUU ini gitu ya. Jadi bukan sekedar meningkatkan perpres jadi undang-undang, tetapi kita betul-betul membangun politik hukum, membangun hukum pengadaan yang bisa membawa pengadaan pada posisi yang jauh lebih baik daripada hari ini. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana dengan masa depan PBJ Indonesia? Ya kita berharap tentu saja semakin baik ya. Tetapi terlepas daripada itu, saya ingin kalau dalam konteks ini saya ingin menyempitkan ya. Karena tadi dalam konteks yang high level policy kita tidak terlibat di situ. Tetapi dalam konteks yang lebih dekat ya kita kerjakan sebaik-baiknya begitu ya. Dan kita perlu ya sekarang ada IAPI, ada IP ya, ada banyak organisasi pengadaan yang saya pikir sih itu menjadi tidak hanya membantu LKPP dalam mensosialisasikan kebijakan, prosedur strategi pengadaan, tetapi juga ikut sebetulnya terlibat secara intens untuk memikirkan masa depan pengadaan. Jadi kalau jawabannya bagaimana masa depan pengadaan Indonesia, jawabannya adalah bergantung kepada kita, pelaksana, praktisi, akademisi pengadaan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun pengadaan Indonesia ke depan? Mungkin itu Pak Tommy. Silahkan Baik Pak selanjutnya. Tommy, ada tambahan atau kita next ke Pak Sudiana nih? Oh baik Pak Sudiana, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Halo?
Sepertinya lagi telepon. Bapak, ya siap. Sepertinya lagi telepon ini Pak Sudiananya. Siap. Halo Pak Sudiana. Baik, terima kasih. Apakah saya terdengar, Pak? Terdengar Pak Terdengar, Sudiana. terdengar Silakan. Bapak. Silakan, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan sama Pak Sutisna, bahwa kita ini sepertinya tidak bisa lepas dari korupsi itu 100%. Nah, saya mendukung bahwa usulan dari Ibu penanya yang pertama, kalau sepertinya kita perlu ada kegiatan setiap awal tahun itu untuk penyamaan persepsi antara kepolisian, kejaksaan, dan pelaku pengadaan. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang petugas yang baru itu kadang-kadang ditempatkan di tempat induk secara tugas, tapi belum begitu paham tentang substansi dari pengadaan itu. Nah, terkait hal tersebut, pernah ada kejadian kami di salah satu kementerian, ini ada pekerjaan konstruksi, Pak. Kemudian pekerjaan konstruksi itu sudah selesai. Artinya sudah diterima, sudah diperiksa oleh APEP maupun BPK. Tapi karena adanya pengaduan masyarakat, sehingga proyek itu kembali diperiksa oleh kepolisian. Walaupun ternyata itu tidak ada temuan dari pemeriksaan kepolisian, tapi setidaknya itu sudah mengganggu kinerja dari Pokja atau tim pengadaan itu tersendiri. Jadi harapan saya melalui Bapak ini untuk kebetulan mungkin ada teman-teman yang ada di IAPI maupun LKPP, agar setiap tahun kiranya adalah untuk acara penyamaan persepsi antara kepolisian, kejaksaan di tiap provinsi. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya. Seingat saya di LKPP, ketika saya aktif di IAPI pun sering ya melaksanakan acara penyamaan persepsi. Dan itu sangat penting, tetapi juga bukan hanya penyamaan persepsi ya, tetapi juga penyamaan visi. Bagaimana cara kita melihat pembangunan, bagaimana kita bisa melihat tentang pengadaan itu sendiri, begitu ya. Penyamaan visi itu juga menjadi penting, karena seringkali bahkan ini antara inspektorat dan seterusnya ya. Saya beberapa kali mengalami situasi yang agak secara personal saya agak jengkel. Karena ada pengadaan yang sangat darurat, sangat penting ya, tetapi karena alasan yang bersifat administrasi, takut melanggar prosedur, pengadaan itu dibatalkan ya. Salah satu contoh adalah pengadaan penyedot banjir waktu itu, dan banjirnya begitu luas ya, dampaknya juga begitu berat buat masyarakat, kita bisa lihat di banyak media. Tetapi ada permasalahan, ada kekeliruan MAK ya, kode anggaran, sehingga kemudian tidak bisa dilakukan. Waktu itu saya diundang sebagai advisor LKPP ya. Waktu itu saya masih bekerja di LKPP, dan saya sampaikan bahwa hukum tertinggi itu ya keselamatan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Sehingga kesalahan kode MAK itu sebenarnya tidak menghalangi satu proses. Lakukan saja penunjukan langsung, dan linear dilakukan revisi anggaran. Tetapi kalau tidak salah Sekdis yang memimpin rapat itu memutuskan tidak berani ya, karena takut jadi disalahkan, takut dipenjara gara-gara itu. Padahal sebetulnya kalau kita paham kenapa kode MAK harus tepat, kenapa tanda tangan kontrak harus bisa dilakukan setelah anggaran disahkan. Sebetulnya alasan utamanya gara-gara menghindari kondisi pekerjaan sudah selesai, kontraktor penyedia harus dibayar, tapi uangnya nggak ada. Nah, situasi itu jangan sampai terjadi, maka kemudian harusnya dilakukan pengesahan tadi. Tetapi argumen itu dalam situasi ini tidak tepat sebetulnya. Jangan anggarannya tidak ada MAK ya, MAK-nya salah. Seandainya anggaran tidak ada sama sekali pun, pemerintah harus berbuat gitu ya. Lakukan saja dulu, proses administrasi anggarannya belakangan gitu. Tapi selalu dianggapnya wah itu melanggar ketentuan. Jadi berbeda dengan kebiasaan, dengan penyimpangan, dengan pelanggaran, itu dianggapnya sama ya. Padahal sebenarnya maknanya beda. Kalau dilakukan itu bukan penyimpangan gitu ya. Memang tidak sesuai prosedur, tetapi ada prosedur, ada landasan hukum yang bisa digunakan terkait dengan diskresi. Nah, karena jadi tadi prosedur dengan hukum jadi bias. Kalau larangan di dalam hukum itu mutlak, larangan membunuh manusia itu mutlak. Ya, walaupun sebenarnya tetap ada pengecualian. Kalau polisi menembak terpidana mati, ya dia dibolehkan nembak orang gitu. Jadi sebenarnya hukum itu tidak seperti itu, apalagi aspek yang sangat teknikal.
ya. Karena hukum itu lahir ya, terutama hukum barat, itu lahir dari filosofi HAM. Jadi memang mereka mengunikan HAM. Dalam konteks pengadaan, kenapa diatur? Karena terutama rezimnya untuk efisiensi ya. Efisiensi keuangan negara supaya tidak dikorupsi gitu. Tapi sebenarnya konteksnya itu tidak ada gitu ya. Nah, tapi agak sulit memang karena ya tadi saya sampaikan ya, korupsinya sangat besar, saya tahu, intervensi sangat besar, tetapi juga ketakutan terkait dengan eksekusi pengadaan juga sangat besar. Jadi ada dua paradoks ya yang terjadi dan celakanya dua-duanya tidak menguntungkan. Jadi korupsi tetap terjadi, orang tetap berani korupsi, bahkan dalam banyak situasi korupsi terang-terangan ya. Dan ketika saya sekarang sudah menjadi tanda kutip swasta, bekerja, ya melihat ya bagaimana ya korupsi itu terjadi ya. Dan saya sendiri menjadi korban tanda kutip pemerasan untuk korupsi dalam banyak sektor, dalam banyak keadaan gitu ya. Jadi kita hakul yakin di pengadaan pun korupsinya banyak. Tetapi di sisi lain ketakutan untuk mengekspor pengadaan karena takut dituduh korupsi juga banyak. Bahkan banyak yang tidak jalan ya. Bahkan ada situasi di mana satu Pemda itu pernah mogok, tidak mau pengadaan, gara-gara di awal tahun pengadaan belum dimulai, APH sudah minta data ini, minta data itu, manggil ini, manggil itu. Akhirnya semua ketakutan ya, dan akhirnya datang ke LKPP waktu itu kebetulan saya sebagai kepala seksi advokasi curhat gimana ini gitu ya. Yang datang bahkan langsung wakil bupatinya. Dan itu terjadi juga gara-gara bupatinya kena korupsi, kemudian pasca itu tanda kutip dimasuki oleh APH. Ya tentu saja mungkin maksud APH ingin supaya itu tidak terulang. Tapi dalam konteks pelaksana pengadaan itu sesuatu yang menakutkan. Ini seperti lagi dicari, seperti lagi dibidik gitu ya. Dan ya waktu itu memang ya saya merekomendasikan untuk dilakukan komunikasi ya dengan Kapolres, dengan Kejati dan seterusnya, Sekdanya waktu itu untuk membahas itu dan memang akhirnya selesai. Tapi perbedaan cara pandang itu memang berimplikasi ya, berimplikasi kepada ketakutan. Jadi ada dua paradoks itu. Nah, kita memang perlu selesaikan ya dua paradoks itu. Bagaimana cara menyelesaikannya supaya orang harusnya takut korupsi tetapi berani mengeksekusi ya, tapi ini korupsi malah tidak takut, mengeksekusi malah takut ya. Ya kita harus jujur memang sistem hukum kita belum sepenuhnya baik ya. Artinya oknum di APH juga ada, di pelaksana pengadaan juga, di aparat pengawas juga ada, dan oknum-oknum tadi menjadi permasalahan, menjadi bias, bisa menjadi bias, berpotensi menjadi bias. Tetapi kita tidak bicara person atau lembaga ya, kita berbicara dalam konteks sistem hukum yang lebih luas. Artinya memang sistem hukum kita memang belum bisa membangun budaya hukum yang baik, belum bisa membangun sistem hukum yang bersih dan seterusnya. Tetapi ini proses panjang ya. Jadi saya dulu juga termasuk yang menggebu-gebu ya untuk membela atau dengan peristiwa-peristiwa kriminalisasi dan seterusnya itu. Tetapi setelah saya belajar lebih banyak tentang hukum, ya tentunya permasalahannya tidak sesederhana yang saya bayangkan ya. Ini terkait dengan sistem yang begitu besar. Dan ini juga dipengaruhi oleh sistem politik kita yang juga belum mature ya, termasuk sistem politik kita sangat berbiaya tinggi. Jadi kalau Bapak-bapak ingin jadi anggota DPR sekarang tidak cukup dengan 5 miliar. Ya minimal 15 atau 20 miliar. Kalau mau jadi kepala daerah ya Bapak harus menyiapkan 100 miliar untuk daerah-daerah kecil. Kalau daerah-daerah besar bisa harus 300 miliar ya. Jadi politik berbiaya tinggi ini luar biasa ya. Sehingga implikasinya bisa sangat panjang, dan karena pengadaan adalah tempat uang yang keluar ya di situ menjadi paling rentan. Ketika dia dianggapnya paling rentan, ya tentu saja auditor APH akan menjadi fokus dengan situ. Sehingga dia menjadi tanda kutip menjadi reaktif, setiap ada indikasi-indikasi korupsi ya masuk. Jadi memang tidak bisa disalahkan dalam banyak situasi ya. Karena itu sebetulnya memang kita perlu membangun sistem hukum yang lebih besar tadi ya. Jadi pengadaan tidak bisa memandang dirinya sebagai dunia sendiri. Dia berada di dalam ekosistem hukum yang lebih luas. Tapi lagi-lagi kembali karena kita ini praktisi, kita tidak bicara pada level-level yang tinggi-tinggi. Ya intinya Bapak fokus dengan prosedur yang ada menjadi tupoksi Bapak Ibu sekalian dan fokus dengan pengadaan di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan memang perlu jam terbang ya, kalau semua profesi sebetulnya butuh jam terbang ya.
Karena itu penting untuk terus berada di profesi yang sama untuk memahami proses itu secara lebih mendalam dari waktu ke waktu. Mungkin itu Pak Sudiana. Terima kasih. Pak, ini mau Ya. nanya, apakah masih bisa sedikit Pak Nggih? Silakan Pak. Ya. Apakah setiap pengaduan itu harus ditindaklanjuti oleh kepolisian? Andai kata contohnya ada pengaduan oleh masyarakat, ada pengaduan oleh badan hukum. Nah, kalau setiap pengaduan oleh masyarakat itu ditindaklanjuti, itu kan nanti akan menghabiskan banyak waktu, Pak. Apakah ada enggak aturan nanti kata yang dari masyarakat seyogyanya ke AP, kalau ada bukti atau baru bisa ke penegak hukum supaya tidak mengganggu kinerja dari pengelola pengadaan itu tersendiri. Terima kasih Pak. Ya, dalam konteks governance ya tata kelola pemerintahan yang bagus, setiap pengaduan tentu harus ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti itu ya banyak sebab. Yang jelas harus ditindaklanjuti dan dijawab. Bisa jadi ditindaklanjutinya bahwa pengaduan saudara tidak relevan, pengaduan saudara tidak terbukti, itu juga pengaduan. Yang kedua, pengaduan itu banyak jenisnya. Spesifik saya dalam konteks pengadaan itu menyediakan dua mekanisme, sanggah dan pengaduan. Nah, itu sebetulnya yang sudah diatur oleh regulasi. Nah, ketika ada yang menyampaikan pengaduan ke polisi, sebenarnya tidak tepat. Ya kita bilang salah kalau polisi kemudian menindaklanjuti. Tetapi yang jadi masalah, kan polisi punya hak dan kewajiban juga terkait pengaduan, tapi pengaduan terkait dengan tindak pidana gitu. Nah, ini jadi masalah, jadi bias. Ini pengaduannya terkait dengan prosedur pengadaan, tetapi dianggap sudah ada indikasi pidana, maka polisi jadi merasa perlu untuk menindaklanjuti. Padahal kita bilang loh, uang negara aja belum ada yang keluar, proses aja belum berjalan, belum selesai. Bahkan ada mekanisme kalau pengaduan itu terbukti atau tidak terbukti, puas atau tidak puas, semua ada mekanismenya gitu. Kita anggap oh polisi ini kepagian nih gitu. Tapi polisi nganggap ya saya punya kewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan gitu. Nah, ini kan jadi repot gitu ya. Karena itu memang sebetulnya ini bukan hanya regulasi ya, termasuk juga dengan budaya hukum dan seterusnya. Ini yang jadi dan itu pun orang akhirnya tadi kembali kepada multi tafsir tadi. Tetapi kalau saya sebagai praktisi pengadaan lebih cenderung ya untuk pengadaan selesaikan di pengadaan dulu ya. Dan tapi ini masalahnya di trust, di kepercayaan. Jadi ketika peserta melihat panitia ada yang nggak benar, evaluasinya salah, atau kemudian ada persyaratan yang salah, itu nganggapnya korupsi gitu. Karena ada trust-nya yang kurang. Karena trust yang kurang, dia tidak nyanggah. Tetapi langsung lapor ke polisi. Gitu ya. Nah, polisi merasa bahwa ini ada indikasi pidana, ya dia berhak untuk masuk. Ya. Jadi memang itu menjadi complicated ya. Dan seingat saya juga sudah MOU terkait itu sudah dilakukan. Jaksa Agung bahkan Presiden juga sudah menyampaikan begitu. Tetapi kan di lapangan suatu hal yang berbeda gitu ya. Karena itu ya Bu, saran saya lagi-lagi karena ini perspektifnya kecil ya Bapak yang harus berdiskusi dengan kepolisian, penegak hukum, inspektorat dan auditor di tempat Bapak gitu. Jadi skupnya ya Bapak geser ke lokal aja gitu ya. Jadi bikin MOU, bikin kesepakatan dan lain-lain ya supaya kemudian ada kesepahaman bahwa sebetulnya kalau pengaduan di dalam pengadaan termasuk bahkan indikasi korupsi pun tetap sanggah, tetap pengaduan bukan ke polisi gitu. Bahkan terkait indikasi korupsi sekalipun. Ya, coba saya baca di Perpresnya ya atau di ini. Sehingga kemudian tidak mudah langsung ke tipikor gitu ya. Karena itu akan menakutkan. Seperti itu. Tapi ya tadi ya untuk yang sederhana, untuk yang lokal mungkin Bapak perlu diskusi dengan aparat penegak hukum di tempat bahwa Bapak membangun MOU dan seterusnya. Dan ada komitmen juga. Kalau benar-benar korupsi ya jangan orang lain Pak yang dapat, kami sendiri akan melaporkan gitu kalau ada teman kami yang melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin itu Pak Sudiana, saya kembalikan ke Pak Septian. Terima Baik, kasih Bapak. Pak Nanang. Terima kasih. Ini waktunya sudah habis nih dari 90 menit. Mohon izin, ada tambahan Pak dari Pak Muklis ini? Ya, wah menarik Bang Nandang ini. Apalagi tanya disampaikan Pak Sudiana tadi memang luar biasa. Saya juga sebenarnya mau tanya nih sebenarnya, cuma kan karena waktu juga ya. Nggak apa-apa, bonus Pak.
Bonus. Saya juga mau nanya, cuman udah selesai. Nah, saya kasih waktu saya ke Pak Muklis. Ayo silakan Pak. Baik-baik. Ya, saya selalu sering diskusi dengan teman-teman juga nih Pak Nanang. Kita kan di inspektorat juga ya. Tadi yang disampaikan memang kalau dilihat sebenarnya kalau pengaduan ke APH itu kan sebenarnya kalau lihat di undang-undang pemerintah daerah ya Pak Nandang ya. Itu kan pasti ada peran harus dengan APIP ya, dengan inspektorat lah gitu kan. Nah, kita tanya deh, saya tanya ini jadinya kan. Semisal APH itu tidak ada koordinasi dengan APIP dan melakukan tindakan langsung itu gimana, Bang? Padahal undang-undangnya menyatakan bahwa itu harus koordinasi dengan APIP gitu. Ya, tentu saja jawabannya dua ya. Dua. Yang pertama adalah terkait dengan normatif perundang-undangan, mestinya tidak boleh dilakukan ya. Dan ketika tidak dilakukan tidak sah semestinya. Tetapi yang jawaban kedua adalah budaya hukum. Dan bisa juga ya budaya hukum itu luas ya. Termasuk juga bagaimana hakim akan memutuskan, bagaimana kemudian proses akan berlanjut. Di situ memang ada ketidakpastian hukum sebenarnya ya. Tetapi ya itu tantangan kita sendiri. Kalau saya cenderung sebetulnya mestinya itu tidak dilakukan ya, karena itu solusi pragmatisnya ya berkoordinasi gitu ya, supaya ada kesepahaman, supaya masing-masing, karena polisi juga kan, jaksa kan sering bilang bahwa kami ini punya undang-undang gitu ya, kalau kita juga bilang saya juga punya undang-undang, tetapi masalahnya inspektorat kan tidak punya kewenangan untuk menangkap, untuk dan seterusnya, yang kewenangan itu adanya di APH. Jadi kalau dalam konteks itu memang ada ketidakseimbangan posisi ya, tetapi itu tidak ideal. Ya, itu memang tadi saya sampaikan. Jadi permasalahan hukum itu sebenarnya lebih pada sistem hukum, bukan dalam konteks pengadaan, karena dalam sektor yang lain pun terjadi situasi hukum seperti itu. Karena itu penjelasan atau saran yang paling sederhana adalah ya berkoordinasi Bapak Ibu sekalian dengan APH setempat supaya hal-hal demikian tidak terjadi. Ya, tapi kalau kita mau tegas, undang-undang administrasi itu didulukan daripada undang-undang pidana. Sebagaimana kita ada gium hukum ultimum remedium ya, di mana penindakan pidana itu menjadi pilihan terakhir. Karena menegakkan pidana itu, karena pidana itu hanya untuk orang jahat. Kenapa? Karena menegakkan pidana itu sebuah kejahatan kalau ternyata tidak terbukti. Memenjarakan orang itu kejahatan HAM yang luar biasa. Karena itu menegakkan hukum yang salah itu juga kejahatan. Itu kalau kita ngomong adegium dalam konteks filsafat hukum pidana ya. Karena itu dalam adegium juga lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Ya, artinya sebetulnya saking terlarangnya ya mengkriminalisasi itu. Tetapi ya itu satu hal. Tetapi kita melihat juga ada hal yang lain, karena hukum itu tidak hanya ada yang di buku, tidak hanya ada di pikiran para pakar dan pengamat hukum, tetapi justru hukum yang sejatinya itu adalah berada pada wilayah orang-orang yang menegakkan hukum dan menjalankan hukum itu. Jadi kita berbicara sehebat apapun dalam konteks itu, ketika penegakannya tidak sesuai, maka hukum yang terjadilah yang disebut dengan hukum itu. Ya, jadi hukum itu bukan apa yang ada di undang-undang, apa di pikiran para pakar, tetapi hukum itu adalah apa yang terjadi di lapangan. Nah, jadi kalau kita ingin bicara kualitas hukum kita, ya terjadi di lapangan itu. Tapi jangan berkecil hati ya. Artinya ini tantangan kita di dalam membangun sistem hukum, dan mungkin perlu waktu ratusan tahun ya untuk sampai pada titik bagaimana seperti di Skandinavia tahanan kosong bahkan menjadi tempat wisata begitu ya, atau di beberapa negara yang betul-betul tidak ada kejahatan ya. Kalau kita dompet jatuh di jalan, dompet itu akan ada sampai besok hari gitu ya, atau dipungut oleh petugas dan kemudian diumumkan atau disimpan di tempat penemuan barang ya. Kalau kita lihat di Mekah umumnya kan suka ada tuh satu lapangan di depan Masjidil Haram, barang-barang yang hilang tidak ada yang ambil ya. Jadi itu perlu proses ya. Tapi lagi-lagi dalam konteks ini kita bisa berpendapat sesuatu yang normatif, yang ideal, tapi tetap kita harus realistis dengan kehidupan hukum yang nyata, sehingga kita lebih realistis untuk menghadapinya. Sepakat. Memang realitanya seperti itu, Bang. Yang disampaikan tadi, koordinasi itu penting. Tetapi paling tidak kita juga tidak, saya di APIP saya tidak harus diam gitu kan. Paling tidak reaksi aktif mendahulu, misalkan kalau ada pengaduan ke teman-teman, ya kita tidak menunggu APH bergerak dulu gitu kan. Maksudnya ya harus juga melakukan
Mitigasi. tindakan, tapi iya investigasi atau klarifikasi gitu kan. Tapi alhamdulillah 100% kita klarifikasi pun dari pengadu pun nggak pernah ada yang datang memberikan data itu. Nah, Ya. hasil itu pasti nanti akan sebagai bahan kita untuk koordinasi dengan mereka. Manakala juga mereka menindaklanjuti pengaduan tersebut. Paling tidak kita dari pemerintah yang diadukan itu kan juga sudah melakukan fungsi aktif gitu kan untuk melakukan itu. Mungkin itu yang harus bisa kita lakukan, peran APIP walaupun secara tidak seimbang, tetapi paling tidak peran itu juga kita harus hadirkan. Itu sih Bang, sepakat saya. Betul, sepakat. Siap. Terima kasih Ini- Pak Nanda. Mungkin Pak Muji, silakan Pak. Ya ini Pak Muji, silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Nandang atas kehadirannya di forum ini, membuka Sama-sama. wawasan kita. Ya, cuman tadi kan ada yang ujung-ujungnya berharap adanya undang-undang pengadaan. Apakah kita yakin dengan undang-undang pengadaan yang ditakutkan teman-teman kriminalisasi tidak akan menjadi terhapus? Kita khawatir sama dengan undang-undang jasa konstruksi. Yang namanya pidana itu kan hanya dua kan, orang tetap tangan korupsi dan meninggal di hasil proyek. Tapi ternyata tetap dikriminalisasikan. Jadi yang kita butuhkan apa? Undang-undang pengadaan atau bukan? Dan bukan undang-undang pengadaan. Dan undang-undang itu, undang-undang tipikor yang perlu kita ubah. Karena di dunia nggak ada undang-undang kayak begitu. Jadi orang disalahkan dengan salah prosedur dan kerugian negara. Kalau kita lihat Ansitral pun sudah menghapus kerugian negara bukan bagian dari pidana korupsi. Itu yang perlu diperhatikan. Di dunia bahkan kalau saya lihat di berbagai dunia, masalah kalau ada korupsi, kerugian negara dan sebagainya atau ada kesalahan prosedur, ya didenda saja, tidak dipidana. Teman-teman Pak Mulis jadi banyak nih kesibukannya. Oke, gitu ya. Mungkin itu aja ya, saya terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini memperoleh manfaat banyak bagi para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, ini kebetulan waktunya juga sudah berakhir. Untuk closing statement dari Pak Nandang, kami berikan waktu dan layar. Silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi kita perlu memahami ya realitas pengadaan kita, dan tadi yang pokok bahwa kita tidak hidup di dunia hampa, kita berinteraksi dengan banyak hal ya. Jadi pengadaan bagian dari sistem hukum kita, dan peristiwa hukum yang terjadi dengan kita di dunia pengadaan bagian dari budaya hukum. Jadi saya sampaikan tadi, budaya hukum itu sebetulnya menjadi paling lebih dominan dibanding hukum yang berada di atas undang-undang yang ada di dalam buku dan yang ada di kepala kita ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami risiko sehingga kita bisa melakukan mitigasi. Tentu saja mitigasi bertahap ya. Jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah mencegah potensi masalah hukum. Tetapi ketika ada masalah hukum yang terjadi ya harus dihadapi sebaik-baiknya, begitu ya. Mungkin itu akhirnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf bila mana ada penyampaian yang kurang berkenan. Semoga Bapak Ibu terus bisa membangun pengadaan bisa menjadi lebih baik, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu-Ibu, acara hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup waktu dan layar kami berikan kembali ke Pak Muji dan Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.